Perkenalkan, nama lengkap saya Edil Burga Anul, NIM 2019 720045. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kembali UTS Pengembangan Bahasa Indonesia SD yang saya kerjakan. Di antara metode dan media yang saya pilih yaitu metode. Media pembelajaran keterampilan berbahasa yang saya pilih juga adalah menulis, terlebih khususnya karangan puisi. Saya akan menjelaskan keterkaitan antara menulis karangan puisi dengan metodenya. Nah, teman-teman, pada menulis karangan puisi ini, melalui metode mind mapping dengan media audiovisual, peningkatan keterampilan menulis puisi melalui penerapan metode mind mapping dengan media audiovisual pada jenjang anak-anak SD. Nah, melalui metode tersebut, yaitu metode mind mapping dengan media audiovisual, terdiri atas 3 siklus, terdapat satu pertemuan dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi atau penelitian, dan refleksi. Melalui metode mind mapping dengan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan menulis pada siswa atau anak-anak SD. Melalui audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Nah, kemarin juga diminta untuk rubrik penilaian keterampilan berbahasa menulis puisi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana rubrik dari penilaian keterampilan berbahasa menulis puisi. Rubrik aspek penilaian dalam penulisan puisi biasanya itu mencakup unsur batin dan unsur fisik, seperti yang pertama keselarasan tema, yang kedua amanat atau pesan, yang ketiga diksi atau pemilihan kata, yang keempat penggunaan majas, yang kelima penciptaan suasana. Baik, pada aspek penilaian yang pertama itu isi. Isi yang pertama keselarasan tema, itu poinnya kalau 0 sampai 25 itu kurang, 26 sampai 50 itu cukup, 51 sampai 75 itu baik, 76 sampai 100 itu sangat baik. Itu rinciannya. Yang pertama keselarasan tema, mengandung pesan, aktual dan bermanfaat, sesuai dengan jenis puisi, utuh dan tuntas. Yang kedua dari rincian ini, diksi dan gaya bahasa yang termasuk di dalamnya itu adalah mencerminkan kekayaan perbendahan kata, bentuk kata berpadu baik dalam bentuk makna, yaitu kohesi dan koheren. Terus menggunakan ungkapan atau kiasan yang sesuai konteks gaya bahasa variatif. Intinya itu tidak klise. Nah, seperti itu teman-teman yang ingin saya jelaskan. Mungkin pada rubrik ini saya akan mengulang kembali, yaitu yang pertama itu rubrik penilaian keterampilan berbahasa menulis. Itu bagian-bagiannya itu yang pertama keselarasan tema. Nah, teman-teman, pada rubrik keselarasan tema itu harus selaras begitu, harus sesuai supaya amanat dan pesannya itu terlihat jelas begitu. Nah, yang kedua itu amanat dan pesan. Amanat dan pesan ini itu harus sesuai dengan keselarasan tema yang telah saya sebutkan yang bagian pertamanya tadi. Yang ketiga itu diksi dan pemilihan kata. Pada pemilihan kata ini juga harus sesuai dan bisa dipahami oleh semua orang. Nah, lalu penggunaan majas dan penciptaan suasana. Kalau misalkan kita membawa puisi tidak ada suasananya, otomatis puisi tersebut itu sama hal tidak bernilai begitu. Nah, teman-teman, salah satu contoh menulis puisi yang saya ambil yaitu bertema cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan, aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan, guru tanpa pamrih berbagi ilmu.
Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, teman-teman, dari isi tema majas yang telah saya bacakan puisi ini tentu sangat jelas. Keselarasan tema, amanat atau pesannya, itu semuanya sudah sangat jelas. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.